G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Halo, hai adik-adik. Selamat hari Minggu. Sungguh senang sekali ya kita bisa kembali beribadah meskipun secara online kita tetap sukacita. Nah, ibadah hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu dengan sikap berdoa. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ikuti Kak Frans berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan sertai Tuhan sertai ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal sampai selesai. sampai selesai. Kami serahkan Kami serahkan ke dalam ke dalam tangan Tuhan. tangan Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Kredo hari ini adalah dari rahasia ibadah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan sama-sama membacakannya. Rahasia ibadah. Rahasia ibadah. 1 Timotius 1 Timotius pasal 3 pasal 3 ayat 16. ayat 16. Dan sesungguhnya Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, kepada malaikat-malaikat, diberikan di antara diberikan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. diangkat dalam kemuliaan. Mystery of Godliness. Mystery of godliness. 1 Timothy 1 Timothy chapter 3 chapter 3 verse 16. verse 16. And great we confess And great we confess is the mystery of godliness. is the mystery of godliness. He, Jesus Christ,
He, Jesus Christ, who was revealed who was revealed in human flesh, in human flesh, was justified was justified and vindicated and vindicated in the Spirit, in the Spirit, seen by angels, seen by angels, preached among the nations, preached among the nations, believed on in the Word, believed on in the world, taken up in glory. taken up in glory. 敬虔的奥秘，敬虔的奥秘，提摩太前书提摩太前书3章16节， 3章16节，大斋，大斋，敬虔的奥秘，敬虔的奥秘，无人不以为然，无人不以为然，就是上帝就是上帝在肉身显现，在肉身显现，被圣灵称义，被圣灵称义，被天使看见，被天使看见，被传于外邦，被传于外邦，被世人信服，被世人信服，被接在荣耀里。被接在荣耀里。Kak Nadia, Iya Kak Frans? Kak Frans mau nanya nih. Apa tuh? Kalau misalnya nih kita lagi sendirian di kamar, kan? Di situ apakah ada Tuhan? Oh, ada dong. Oh, ada ya? Iya, Tuhan tetap bersama kita. Oh, Makanya gitu. kita tidak perlu takut walaupun kita sendirian di kamar. Kalau gini, kalau misalnya kita ada acara kumpul-kumpul keluarga atau lagi Iya. sama teman-teman main, Tuhan ada nggak sih di dekat kita? Oh, tentu ada. Tetap ada Kak Frans. Ya, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Mau di tempat sepi atau di tempat ramai, tetap ada Tuhan. Kalau gitu, kan adik-adik sekarang lagi ibadah di rumah ya. Kira-kira waktu pas adik-adik ibadah di rumah, Tuhan ada nggak sih tengah-tengah mereka? Oh, tentu ada dong. Walaupun adik-adik ibadahnya di rumah, bukan di gereja, tetap ada Tuhan bersama adik-adik. Karena Tuhan Allah ada di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Besar putar ke kiri. Besar. Sekali lagi. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Sekali lagi ke kanan. Besar, besar. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik? Dia selalu melindungi kita. Dia melindungi kita dari bencana. Di setiap langkah kita, Tuhan juga melindungi kita. Tuhan melindungi kita dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. 保护我是耶和华。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边隐蔽我，白天太阳不能
mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong pimpin kami, Tolong pimpin kami supaya kami punya hati yang mau mendengar hati yang mau mendengar dan belajar dan belajar dari firman-Mu. dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak membawa 2 jubah. Satu baju, 1 jubah. Kita lihat ya. Wah, terlihat dari luar baju ini bagus. Tidak ada masalah. Tetapi, ada lubang kecil. Ada lubang yang besar di sini. Jadi kakak masuk. Ini bajunya. Tidak bagus ya. Coba kita lihat jubah satu lagi. Nah. Wah, jubah ini indah. Kalau orang yang memakainya terlihat begitu mulia. Keren, cakep. Karena jubah warna-warni ini begitu indah. Di Yusuf, waktu itu dia juga memakai jubah warna-warni ini. Tetapi ya sayang, dia tidak selamanya memakai baju warna-warni ini. Dia harus menanggalkan jubah warna-warni ini. Dan dia mengganti dengan pakaian budak. Adik-adik, kalian masih ingat gak sih sama saudara-saudara Yusuf yang menanggalkan jubah indah Yusuf? Dan lalu melemparkan dia ke dalam sumur yang kosong tidak berair. Mereka begitu kejam. Hatinya jahat sekali. Setelah mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Lihat coba mereka. Mereka malah bersenang-senang dan makan-makan. Enak sekali nih. Kenyang. Biarin ya, kita makan enak-enak di sini. Si Yusuf, dia di mimpi dalam sumur aja ya. Biar dia lemes. Biar dia rasakan. Nyaman. Makanya jadi anak jangan sombong. Mau lawan koko kita. Suka mimpi lagi mau suruh Masa kita kita harus sembah. sembah dia? Enak saja harus sembah Iya dia. kan? Masa kita harus Biar sembah dia dia? rasakan di dalam. Nggak ada apa-apa lagi. Gimana? Nangis ya kan? Mana ada suara nangis? Nangis lah dia. Nangis lah Ya. pasti. Nampaknya suaranya makin hilang. Udah capek dia. Gimana? Biarkan saja. Aduh, ini udah kenyang nih gimana nih ya? Tidak lama kemudian, saudara-saudaranya melihat suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan ontanya. Wah, mereka mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Sepertinya aku melihat serombongan para pedagang Oh ya? yang biasa bawa barang-barang untuk dijual itu. Oh, bawa damar, balsam segala macam itu ya? Oh iya ya kayaknya ya. Coba, saudaraku. Mana? Kita lihat. Coba. Tuh. Ada kan? Aku punya ide. Apa? Ide apa tuh? Bagaimana kalau si pemimpi itu yang di dalam sumur itu daripada dia mati di dalam, mendingan kita jual saja. Betul. Oh, Pak Duit, kita bisa bagi-bagi. Betul. Makan lagi. Oh, bisa. Nah, bagaimana menurut kalian? Oke, Setuju ya? Tapi mau jual berapa itu? Berapa? 50 sikap perak. Yakin? Bisa nggak? Kecil kayak gitu? Coba dulu. Coba dulu. Kalau ditawar, baru kita nego. Oh iya, betul. Ya udah sekarang. Oh ya, kamu angkat dia. Ini tali. Nah ini nanti untuk ikat dia ya.
Kalau dia macam-macam, pukul dia. Sup, ambil sup. Ika. Ikat kuat. Akhirnya aku boleh naik. Naik cepat. Cepat naik. Dah, udah kuat. Aduh. Ayo. Aduh. Cepat. Kalian Kasih makan dulu kali ya, biar harganya naik ya. Oh, kalian cuma main-main ya? Ya udah. Ya, banyak tak? Biar kenyang kamu. Cepat. Ini boleh makannya. Lah, makan ya lama. Dah. Oh. Udah. Sekarang dia baru rasakan. Loh, kok aku diikat gini, Kak? Diam. Kamu ini, sini tidak ada apa-apa. Tidak ada bisa Udah nolong cukup kamu. bercandanya, Kak. Diam. Udah. Diam. Aduh. Kak, Apa sih? jangan gitu, Kak. Udah enggak ada apa-apa. Diam. Sama kok. Dah. Kak. Ikat lagi satu. Ikat lagi. Oke. Udah diam. Udah diam. Kenapa aku diikat gini, Sayang Kak? tuh. Di rumah tuh jadi. Anak kesayangan. Papa. Dah, papa. Diam. Diam. Ih, bising enggak kau? Jangan nangis. Cengeng. Itulah mimpi pandai, nangis pun pandai. Udah diam. Diam. Nanti harga kau turun. Sampai belum ya? Udah dekat dong. Udah dekat. Wah. Diam. Nanti kamu ditanya apa diam-diam ya. Pasang muka senyum enggak kau? Kau mau masuk sumur lagi kak? Enggak mau, Kak. Makanya jangan nangis, udah diam. Ini 50. 50 shikar kita jual ya. Kita akan jual dia. Kamu bakal jadi budak ya. Kalian mau jual saya, Kak? Ya. Cocok. Kamu tahu rasanya. Jangan, Kak. Biar kamu kan mau jadi pemimpin, mau jadi raja kan. Biar kamu jadi raja-raja para budak aja. Ya betul. Raja budak. Tapi aku enggak mau, Kak. Udah diam. Biar mereka pada nyembahin kamu. Kami nggak mau lah ya. Masa kita nyembahin dia? Kita ini saudara. Papa. Bapak lagi. Diam. Udah bilang nggak ada apa-apa. Nanti. Udah dekat belum tuh? Pedagang Midian datang bersama dengan onta dan orang-orang. Sudah cukup jauh. Kalian berdua jaga barang-barang di sini. Jangan sampai barang-barang hilang. Kalau hilang, kalian akan saya hukum. Sana, istirahat dulu. Awas ya kalian ya. Hei Tuan. Ya, gimana? Sepertinya kamu ini mau mencari budak? Ya, biasa saya beli budak-budak buat saya bawa ke Mesir. Kebetulan Tuan. Saya ada satu yang mau kami jual. Oh ya? Ya. Tuan mau lihat? Boleh. Mana? Ini sini Tuan. Bangunkan. Diam ya. Ini Tuan. Ini budak bagus sekali. Mana bisa Buat ini, dijual Tuan. kayak gini? Nih. Saya tidak mau dijual. Coba saya lihat. Ya. Bagus Tuan, lengkap semuanya. Aduh. Jelek, kayaknya kurus, kurang gizi ini. Tidak Tuan. Dia gembala yang hebat. Mana kayak gini mau dijual berapa saja kayak gini? 50 sikal. Bagaimana Tuan? Aduh, apalagi itu. Sudah. Tuan. Bisa kurang. Tuan mau berapa? Ya 20 lah, 20 sikal perak. Tuan, ginilah Tuan, 30. Aduh, saya sudah baik tawar 20. Kalian lihat, ini dia tidak terurus, tidak terlatih, tidak bisa bekerja. Mau dijual berapa kayak gini? Udah 20, kalau enggak saya enggak usah lah. Iya, oke Tuan, sip. Ah, ya sudah. Uangnya Tuan. Oh iya. Nih, ambil semua. Terima kasih Tuan. Ini ambil Tuan. Suka kamu mau apain dia? Bagi.
Asik dapat duit. Iya. Wah. Yeay, kita bisa makan. Tapi gimana kita mau lapor ke papa? Oh iya. Gimana tuh? Kecil. Gimana? Mana coba si pemimpi itu? Coba. Situ. Oh iya. Jadi? Nanti kita cari satu hewan kambing, kita potong darahnya, kita celupkan sama jubah si pemimpi itu. Betul juga. Baru kita kirim orang, kasih tahu papa. Bilangnya Yusuf kena gigit, kena makan binatang ya? Iya betul. Dapat uang. Yusufnya rasain. Makan. Kita makan. Ayo. Lalu mereka pun menyembelih 1 ekor kambing dan mencelupkan jubah indah Yusuf ke dalam darah kambing itu. Dan mereka pun mengutus orang untuk membawa jubah Yusuf yang sudah berlumurkan darah kambing kepada papa mereka. Yusuf, apakah kamu masih di bawah Yusuf? Yusuf, aku tidak bisa melihatmu di bawah sumur itu Yusuf. Yusuf, oh tidak, Yusuf tidak menjawabku. Oh tidak, Yusuf. Tuan, apakah ini baju Yusuf? Ya, benar. Ini baju Yusuf. Baju kebesaran Yusuf yang saya buat. Kenapa bajunya penuh dengan darah? Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu? Kamu dapat dari mana? Yusuf. Pasti Yusuf sudah diterkam sama binatang buas. Atau dia sudah dimakan sama singa. Yusuf. Yusuf. Papa sangat sayang kepada kamu. Di mana kamu Yusuf? Yusuf pulang. Yusuf, Papa sangat sayang kepada kamu. Papa kehilangan kamu, Yusuf. Pulanglah. Apakah Yusuf benar sudah mati? Ternyata tidak. Yusuf belum mati. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya dibawa ke Mesir. Dan di sana Yusuf dijual dan menjadi budak. Sini. Duduk saya bilang. Kita di sini sedang menunggu Tuan yang mau membeli kalian. Syukur-syukur kalian mau dikasih makan. Tunggu sebentar. Kita akan tunggu Tuan yang datang. Tuan. Jual budak? Betul Tuan. Ini budak-budak saya terbaik punya Tuan. Terbaik punya. Yang mana yang paling bagus? Tuan pilih saja. Semuanya ini adalah terbaik. Ini saya punya satu budak Tuan. Tapi dia punya kelebihan banyak Tuan. Nah kelebihan dia punya otot yang kuat. Walaupun badannya ya tidak besar-besar amat, tapi dia biasa menggembalakan kambing domba Tuan. Biasa menggembalakan kambing domba. Yang mana itu? Yang ini Tuan. Sini. Nah ini Tuan. Ototnya kuat kamu bilang. Ini penjaga saya masih lebih maco. Pendek, kerempeng. Yakin ototnya kuat? Yakin Tuan, lihat ini, tahan pukul. Wah ya sepertinya benar ya. Tuan tidak akan rugi beli dia. Berapa harganya? Saya kasih 100 saja Tuan, 100 sikal perak. 100 sikal. Ya sudah, boleh. Mana sini? Sekarang Yusuf menjadi seorang budak. Dia harus bekerja siang dan malam bagi Tuan Potifar. Terima kasih Tuan. Ayo sini kamu, ikut saya. Sana. Bawa dia. Dan sekarang Yusuf tidak memakai jubah warna-warni lagi. Dia harus memakai pakaian budak dan menjadi hamba orang lain di negeri Mesir.
Adik-adik, Yusuf dulunya memakai pakaian yang berwarna-warni, jubah yang indah. Tapi sekarang dia harus pakai pakaian budak. Kalau adik-adik jadi Yusuf, sedih enggak? Nah, Yusuf tuh juga tahu sekarang dia tidak bisa pulang lagi ke rumahnya. Dia tidak bisa lagi ketemu sama ayahnya. Tapi dia enggak sedih loh. Malahan dia bekerja dengan rajin dan giat di rumah Potifar majikannya. Dia terus berdoa kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan tetap mengasihinya walaupun tidak ada kasih ayah dan saudaranya. Dia tahu Tuhan akan menolong, menjaga dan memberkati masa depannya. Ya, dia berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Itu ada di dalam kitab Mazmur nomor 27 ayat 10. Adik-adik pernah enggak seperti Yusuf kehilangan kasih sayang? Ya, jauh dari orang tua, jauh dari ayahnya. Dia sendirian di negeri yang asing ya. Dia merasa sendiri, terasing. Nah, contohnya ya, adik-adik tuh pergi jauh dari papa dan mama sendirian. Atau adik-adik pindah ke tempat yang baru, di daerah yang baru, yang asing, yang adik-adik tidak tahu bahasanya. Ya, tidak bisa komunikasi dengan teman-teman. Jadi adik-adik merasa terasing. Atau adik-adik kehilangan orang yang adik-adik kasihi. Kakak pernah loh, Kak Mehau merasakan itu. Ya, kakak kehilangan orang yang mengasihi kakak, juga orang yang dikasihi kakak. Tapi kakak terus berdoa sama Tuhan. Kakak tidak menyalahkan orang lain. Dan Tuhan menjaga kakak loh. Ya, menolong kakak sehingga hidup kakak tetap baik-baik. Ya, anak-anak kakak bisa jadi anak yang baik. Itu semua karena Tuhan yang tolong. Jadi adik-adik jangan takut ya. Bagaimanapun keadaan adik-adik, tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan menjaga dan Tuhan akan memberkati. Seperti ayat tadi ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan daku, ya, namun Tuhan menyambut aku. Adik-adik, sekarang kita baca ayat hafalannya ya, yang diambil dari ayat tadi. Mazmur nomor 27 ayat 10. Sekalipun ayahku ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Adik-adik bisa hafal kan? Singkat sekali, gampang. Oke, kita ulang satu kali lagi ya. Mazmur nomor 27 ayat 10. Sekalipun ayahku ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Good. Sekarang kita mau berdoa ya. Oke, kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Yesus senantiasa menjaga kami, menolong kami, bahkan memberkati kami. Bagaimanapun keadaan kami, dimanapun kami berada, Tuhan Yesus, Engkau yang selalu ingatkan kami, Engkau yang selalu memberi kami kekuatan untuk senantiasa berserah bersandar kepadamu.
Kami mau berserah hanyalah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah dengar ya firman Tuhan. Kita bisa belajar dari Yusuf. Walaupun dia ditinggal sama saudara-saudaranya, tapi dia tahu ada satu Tuhan yang selalu ada untuk dia, yang selalu mengasihi dia. Begitu pula dengan kita adik-adik. Kita juga punya satu Tuhan yang selalu mengasihi kita. Mari kita angkat pujian, hanya ada satu Tuhan. Adik-adik, karena kita masih ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik boleh simpan uangnya ke dalam amplop, lalu boleh minta bantuan papa mama untuk mengantarkannya ke kantor gereja. Atau yang kedua, adik-adik bisa minta bantu mama papa untuk boleh transfer ke rekening gereja. Jangan lupa ya, diberi nominal 11 di angka-angka nominalnya. Nah, lalu adik-adik, bagi adik-adik yang sudah ikut ibadah online tapi belum pernah datang ke gereja, belum pernah ibadah di gereja, kakak-kakak mau kenalan dong dengan adik-adik. Nah, adik-adik bisa tuliskan nama, usia, dan nomor HP yang bisa dihubungi, lalu bisa dikirim ke Instagram gereja ya yang ada di bawah ini. Oh iya adik-adik, jangan lupa untuk kerjakan buletinnya yang sudah dikirimkan ke WA Papa dan Mama. Oke adik-adik, ibadah kali ini sudah selesai. Mari kita mau berdoa bersama, kita mau doa Bapa kami. Dan setelah itu ada doa berkat dari Bu Maria. Mari kita berlutut. Doa Bapa kami,
Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, Di bumi seperti di surga. berikanlah kami pada hari ini Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya Karena Engkaulah yang punya kerajaan kerajaan dan kuasa dan kuasa dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, anak-anak, Ibu akan pimpin doa berkat. Mari, lipat tangan dan mata ditutup. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara pikiran dan hati anak-anak dalam Kristus Yesus. Kiranya anak-anak melakukan apa yang dipelajari, diterima, didengar, dan dilihat. Maka Allah damai sejahtera akan menyertai anak-anak sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Oke, bye-bye semuanya. Oke, dah.